adalah tentang paradigma Zunaite of Science. Paradigma Zunaite of Science. Saya sudah men-share ya, sudah membagikan di WA Group pada saudara-saudara sekalian terkait dengan materi itu, terkait dengan materi ilmu, paradigma kesatuan ilmu atau Zunaite of Science. Saudara-saudara bisa membuka materi ya, materi yang ada di grup WA ya. Yang sudah saya share beberapa waktu yang lalu. Oke. Oke, baik. Akan saya jelaskan beberapa hal ya. Apa sebetulnya itu paradigma kesatuan ilmu itu? Atau apa sebetulnya paradigma Zunaite of Science itu? Sebelum saya menjelaskan tentang apa namanya kesatuan ilmu, ya, perlu saya jelaskan apa itu paradigma. Paradigma. Paradigma itu dari bahasa Inggris ya, paradigm ya, paradigm. Yang artinya adalah pola ya, pola. Paradigma itu pola atau model ya. Itu secara kamus ya. Paradigm itu artinya model atau pola. Atau paradigma juga dipahami sebagai world view, cara pandang ya, world view, pandangan dunia, pandangan dunia terkait dengan apa namanya cara berpikir ya, cara atau model berpikir seseorang, cara pandang umum, itu ya. Cara pandang umum. Cara pandang seseorang tentang sesuatu. Ya, itu world view. World view sebagai apa namanya? Dipahami juga sebagai kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat di dalam pikiran seseorang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Jadi world view adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu permasalahan atau terhadap suatu persoalan. World view atau tadi cara pandang itulah yang kemudian menjadi paradigma. Ya. Jadi paradigma adalah sistem berpikir ya. Sistem berpikir seseorang atau sekelompok orang. Sistem, model berpikir seseorang atau sekelompok orang tentang suatu persoalan yang dihadapi. Itu. Bagaimana seseorang itu berpikir tentang permasalahan yang dihadapi. Jadi ketika seseorang atau sekelompok orang dihadapkan kepada permasalahan, ya, pada permasalahan tertentu, maka dia akan menggunakan world view atau akan menggunakan paradigmanya, gitu. Akan menggunakan paradigmanya.
Jadi paradigma dalam hal ini paradigma keilmuan berarti. Paradigma kesatuan ilmu berarti paradigma di sini berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan. Ya, berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan. Kata paradigma sendiri itu dibahas oleh seorang pemikir Amerika namanya Thomas Kuhn ya, Thomas Kuhn. Thomas Kuhn menulis sebuah buku yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Struktur revolusi ilmiah. Struktur revolusi ilmiah. Menurut Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolutions atau struktur revolusi ilmiah dalam bahasa Indonesia menjelaskan bahwa paradigma sangat berkaitan dengan tradisi ilmu pengetahuan. Jadi paradigma sangat berkaitan dengan tradisi ilmu pengetahuan yang telah mapan. Jadi paradigma itu berkaitan dengan tradisi ilmu pengetahuan yang sudah mapan, yang sudah lama berkembang. Sudah tradisi yang sudah dijalankan oleh masyarakat ilmiah, sudah diakui sebagai sebuah kepercayaan ya. Paradigma berkaitan dengan tradisi ilmu pengetahuan yang telah mapan, yang sudah menjadi pola atau model yang di dalamnya memuat. Jadi di dalam paradigma itu memuat dalil, memuat teori, memuat ada dalil, ada teori, ada implementasi atau penerapan, dan ada instrumen-instrumen, ada alat-alat ya. Metode-metode yang berkaitan dengan pemecahan terhadap suatu masalah. Paradigma menurut Thomas Kuhn mempunyai arti keseluruhan konstelasi kepercayaan atau beliefs, values atau nilai, teknik cara, dan lain sebagainya yang dimiliki bersama oleh sekumpulan masyarakat ilmiah tertentu, oleh sekumpulan orang yang ada pada masyarakat ilmiah tertentu. Dan jika dijadikan model atau contoh, maka sangat akan dapat menggantikan kaidah-kaidah yang eksplisit sebagai dasar bagi pemecahan masalah-masalah ilmiah yang belum terpecahkan. Jadi di Universitas Islam Negeri Wali Songo, di UIN kita, perguruan tinggi kita, sebut saja paradigma keilmuan, tradisi yang sudah berkembang, yang diakui di universitas kita adalah paradigma unity of science, paradigma kesatuan ilmu ya. Kita ini universitas. Di dalam universitas ini adalah kumpulan para ilmuwan, ya, ada mahasiswa, ada dosen, ada peneliti ya. Kumpulan para ilmuwan yang bekerja untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Maka masyarakat kita disebut sebagai masyarakat ilmiah. Jadi yang ada di universitas, baik mahasiswa, dosen itu disebut sebagai masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah seharusnya memiliki world view tadi, memiliki cara pandang tadi, memiliki pola berpikir tadi ya, memiliki tradisi berpikir, memiliki model berpikir yang diyakini bisa membantu di dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ilmiah di UIN Wali Songo.
paradigma yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita apa namanya, paradigma yang kita pilih namanya adalah paradigma unity of science atau kesatuan ilmu pengetahuan. Nah, kesatuan ilmu pengetahuan itu adalah paradigma kita, model berpikir kita, sistem kepercayaan keilmuan di Universitas Islam Negeri Wali Songo itu adalah kesatuan ilmu itu. Nah, kesatuan ilmu itu apa? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Sampai di sini adakah pertanyaan? Halo, apakah penjelasan saya bisa dipahami? Halo, apakah penjelasan saya bisa dipahami? Apakah penjelasan saya jelas bisa ditangkap oleh 20 partisipan? Oke, baik. Silakan dibuka bahannya. Di bahan itu yang sudah saya berikan itu, di halaman berapa itu ya? Di masalah paradigma unity of science sebagai landasan filosofis, bagian yang B ya. Nah, bagian yang C juga ada. Tapi penjelasan yang saya tadi tentang paradigma itu ada di materi sebelumnya ya. Materi yang dulu pernah saya sampaikan ya. Materi yang dulu pernah saya sampaikan penjelasan tentang paradigma itu ya di materi pengembangan ilmu pengetahuan perspektif unity, paradigma unity of science. Itu sudah saya sampaikan. Penjelasan saya ada di sana. Ada di materi yang keberapa itu. Yang dulu saudara saya minta untuk membuat 50 pertanyaan dan 50 jawaban itu, 50 pertanyaan itu. Di materi yang dulu. Sedangkan yang ini, yang materi yang saya sampaikan ini lebih banyak kepada membahas apa itu unity of science. Apa itu unity of science. Saya, karena yang tentang paradigma sudah saya sampaikan. Itu. Baik. Oke, tidak ada pertanyaan tentang paradigma? Apa itu paradigma gitu? Sekali lagi saya jelaskan bahwa paradigm is a world view. Paradigma itu adalah sebuah cara pandang. Atau disebut juga sebagai general perspective. Perspektif umum. A world view, a general perspective, a way of breaking down the complexity of the real world. Suatu cara untuk memecahkan kompleksitas, kerumitan dari dunia nyata. Asset paradigms are deeply embedded in the socialization of adherents and practitioners. Paradigm tell them what is important, legitimate, and reasonable.
Jadi paradigma-paradigma akan memberikan penjelasan kepada masyarakat ilmiah, ya, apa yang penting, apa yang sah, apa yang dapat dinalar, apa yang dapat yang masuk akal begitu. Paradigm are also normative. Paradigma itu juga bersifat normatif, telling the practitioner what to do without the necessity of long existential epistemological consideration. Paradigma itu normatif, artinya menceritakan kepada masyarakat ilmiah apa yang harus dikerjakan. Artinya paradigma menjelaskan tentang rumus-rumus, ya, tentang aturan-aturan, tentang prinsip-prinsip, menjelaskan tentang aturan-aturan apa yang harus dikerjakan. Apa yang harus dikerjakan. Atau apa yang tidak harus dikerjakan. Apa yang harus dihindari. Itu semua namanya pertimbangan epistemologis. Jadi paradigma memberikan penjelasan memberikan pertimbangan penjelasan epistemologis berkaitan dengan ilmu pengetahuan. But it is this aspect of paradigm that constitute both their strength and their weakness. Their strength in that it makes action possible. Their weakness in that the very reason for action is hidden in the unquestioned assumption of the paradigm. Jadi paradigma itu identik dengan worldview, cara pandang umum, cara untuk menguraikan kompleksitas. Makna worldview sebagai kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Perspektif sama dengan worldview diartikan sebagai pandangan manusia terhadap dunia realitas. Sehingga dengan kata lain, worldview diartikan sebagai sistem kepercayaan asas yang integral tentang hakikat diri manusia, realitas, dan tentang makna eksistensi. Itu tentang paradigma. Berikutnya kita akan bahas tentang kesatuan ilmu, unity of science. Sebetulnya apa sih kesatuan ilmu itu? Gitu. Kesatuan ilmu itu apa? Apakah kesatuan ilmu itu semua ilmu dijadikan satu? Hanya menjadi satu ilmu? Atau bagaimana? Apa maksudnya dari kesatuan ilmu itu? Mungkin ada yang bisa memberikan pandangan ketika saudara membaca makalah yang saya sampaikan itu. Jadi kesatuan ilmu itu sebetulnya bukan merupakan suatu hal yang baru di dalam pemikiran Islam, ya. Ketika abad pertengahan Islam, kesatuan ilmu itu justru sudah berkembang, ya, sudah berkembang kesatuan ilmu itu, ya. Jadi kesatuan ilmu itu jangan dimaknai semua ilmu pengetahuan dijadikan satu dan hanya boleh ada satu ilmu. Tidak. Kesatuan ilmu itu adalah penerapan dari prinsip-prinsip tauhid. Tauhid, ya. Atau keesaan Tuhan. Dalam rangka untuk mengesahkan Tuhan. Jadi kesatuan, unity itu sama dengan tauhid. Kesatuan ilmu adalah merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip dasar tauhid. Nilai-nilai yang mengesahkan Tuhan, itu tauhid. Apa artinya? Artinya bahwa Tuhan itu adalah maha mengetahui. Tuhan itu pemilik
ilmu pengetahuan. Tuhan adalah pemilik ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan di alam dunia ini bersumber dari pengetahuan Tuhan. Maka semua ilmu pengetahuan itu tidak boleh terlepas dari prinsip-prinsip tauhid. Tidak ada ilmu pengetahuan di dunia ini yang keluar dari atau yang tidak bersumber dari pengetahuan Tuhan. Karena pada dasarnya semua ilmu itu bersumber dari apa yang diciptakan Tuhan. Jadi tidak hanya ilmu agama yang bersumber dari kitab suci dari Tuhan, tetapi Tuhan itu punya kalam, punya wahyu, punya kitab suci. Tuhan punya wahyu dalam hal ini Al-Qur'anul Karim. Selain Tuhan menciptakan kitab suci sebagai ayat-ayat atau sebagai kalam Allah, ya, sebagai kalam Allah, Tuhan juga menciptakan alam raya seisinya. Tuhan menciptakan antariksa, Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan planet, Tuhan menciptakan ya bumi, lautan, semua seisinya. Ilmu pengetahuan manusia itu membahas apa yang diciptakan oleh Tuhan itu. Ilmu kedokteran, sebut saja ilmu kedokteran. Apa yang dibahas oleh ilmu kedokteran? Yang dibahas oleh ilmu kedokteran adalah bagaimana bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh manusia. Dokter mempelajari ilmu-ilmu tentang penyakit yang diderita oleh manusia, sebut saja COVID-19. Ilmu kedokteran meneliti tentang virus. Virus saat ini yang sedang berkembang adalah virus yang disebut sebagai coronavirus disease 19 atau COVID-19. Coronavirus disease COVID-19. Virus itu makhluk Tuhan tentunya. Virus itu makhluk. Virus itu hidup. Virus itu benda makhluk Tuhan, fisik. Seperti tumbuhan, seperti hewan gitu. Virus juga bisa berkembang. Cuma virus memiliki daya rusak terhadap anatomi tubuh manusia. Ketika manusia kena virus COVID-19 ini, maka kekebalan manusia yang memiliki kekebalannya rendah, maka akan mudah diserang paru-parunya, sistem pernapasannya, sehingga akan mengalami sesak napas, bahkan tidak bisa bernapas, sehingga akan gagal dalam paru-parunya, akan mengalami kegagalan. Sehingga dia akan kehilangan kesadaran sampai kepada meninggal dunia. Para dokter, para ilmuwan kedokteran mempelajari virus ini. Virus COVID-19 ini dipelajari bagaimana memperlemah virus yang ada dalam tubuh manusia, sehingga manusia bisa tahan dalam atau bisa kuat dalam melawan virus ini. Itu yang dipelajari dari ilmu kedokteran, sehingga ilmu kedokteran, para dokter memberikan obat-obat tertentu, ya, yang itu hasil dari penemuan riset dari para ilmuwan ahli obat-obatan, ahli farmasi dalam hal ini, kemudian disampaikan oleh dokter kemudian memberikan kepada orang yang terkena virus, sebut saja COVID-19 ini. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang membahas tentang manusia.
manusia adalah ciptaan Tuhan. Artinya ilmu kedokteran tidak lepas dari pengetahuan Tuhan. Karena ilmu kedokteran membahas tentang penyakit yang diderita oleh manusia. Manusia ciptaan Tuhan. Jadi yang dibahas oleh ilmu kedokteran adalah sesuatu yang sebetulnya diciptakan oleh Tuhan. Jadi jangan salah paham, ilmu-ilmu kedokteran, bahkan ilmu nuklir sekalipun, ilmu nuklir, ilmu tentang bagian dari fisika ya, hukum-hukum fisika, yang kemudian ditemukan zat-zat fisik tertentu yang diolah menjadi bahan nuklir. Misalkan yang disebut sebagai uranium. Bahan nuklir atau uranium itu ada tersedia di alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan juga. Maka ilmu nuklir juga sebetulnya kalau diruntut adalah akan ketemu bagaimana tauhid di dalam ilmu nuklir itu yang mengesahkan Tuhan. Jadi Zunate of Science adalah penerapan prinsip-prinsip tauhid di dalam ilmu pengetahuan. Jadi paradigma Unity of Science adalah perspektif, cara pandang manusia, cara pandang para ilmuwan pada masyarakat komunitas ilmiah tentang ilmu pengetahuan. Bahwa semua ilmu pengetahuan itu yang beraneka ragam. Ilmu pengetahuan itu beraneka ragam. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Secara umum kan begitu ya. Ilmu agama yang dikatakan sebagai ilmu yang bersumber dari wahyu, dan ilmu-ilmu umum yang bersumber dari perolehan manusia terhadap penelitian-penelitian tentang gejala-gejala alam. Seperti itu. Jadi begini saudara-saudara sekalian. Sebelumnya mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke. Jadi pengetahuan Tuhan atau God's knowledge, pengetahuan Tuhan, Allah yang maha mengetahui, artinya innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu sesungguhnya Allah itu menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka pengetahuan Tuhan merupakan sumber semua ilmu pengetahuan manusia. Itulah menjadi prinsip utama dari apa yang disebut sebagai Unity of Science. Jadi Unity of Science bukan menjadikan bermacam-macam ilmu pengetahuan menjadi satu. Harusnya hanya ada ilmu satu tok, tidak. Ilmu tetap bermacam-macam, ilmu tetap banyak ragamnya, ya. Ilmu tetap beraneka ragam, ragamnya sangat banyak. Tidak mungkin semua ilmu hanya dijadikan satu ilmu saja, tidak mungkin. Ilmu tetap bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam jenis cabangnya, ya. Tapi semua ilmu yang ada ini tidak terlepas dari pengetahuan Tuhan. Segala sesuatu itu bersumber dari Tuhan yang maha mengetahui. Begini, jadi ilmu pengetahuan yang beraneka ragam itu seperti kalau dianalogikan, kalau diumpamakan itu seperti tubuh manusia ini. Tubuh manusia itu ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Di dalam badan ini ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada bermacam-macam.
Kemudian perpaduan berbagai macam organ anatomi tubuh manusia itu kemudian disebut apa? Disebut manusia, bukan? Disebut manusia. Kalau tidak ada kepala, tidak ada kaki, ya tidak bisa disebut manusia. Kepala, kaki, tangan, badan, di dalam badan ada bermacam-macam organ tubuh, menyatu menjadi satu. Kemudian disebut sebagai manusia. Organ-organ tubuh manusia inilah, sebut saja ini ilmu pengetahuan yang beraneka ragam. Kemudian menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan pengetahuan. Pengetahuan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Tangan itu pengetahuan, memiliki pengetahuan tersendiri, pengetahuan cabang pengetahuan tersendiri, kaki cabang pengetahuan tersendiri, kepala cabang pengetahuan tersendiri, badan dengan seluruh anatominya, organnya merupakan pengetahuan sendiri. Pengetahuan semua menjadi satu kesatuan yang saling terintegrasi, terhubung, yang semuanya bersumber dari Yang Maha Mengetahui. Itulah yang merupakan prinsip utama dari Unity of Science atau kesatuan ilmu pengetahuan. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Saudara-saudara sekalian, jika tidak ada yang bertanya. Jadi dalam ilmu pengetahuan di dunia ini tidak ada pemilah-pemilahan, oh ini ilmu Islam, ini ilmu tidak Islam gitu. Tidak ada. Semua ilmu itu ya berasal dari Tuhan. Semua ilmu itu ya tunduk dan patuh kepada Allah. Berarti semua ilmu itu adalah Islam. Itu. Oh, kalau ilmu tafsir itu Islam, kalau ilmu kedokteran itu tidak Islam, tidak begitu. Hanya berbeda sumber, berbeda cara memperolehnya. Cara memperoleh ilmu tafsir dengan membaca, memahami kitab suci. Kemudian dipahami, ditafsirkan dengan kemampuan bahasa, menjelaskan makna kitab suci, maka lahirlah apa yang disebut sebagai ilmu tafsir. Sedangkan ilmu kedokteran tidak demikian, tidak seperti ilmu tafsir tadi. Ilmu kedokteran dibangun dengan cara meneliti anatomi tubuh manusia, ya. Bagaimana anatomi tubuh manusia yang sehat? Bagaimana anatomi tubuh manusia yang sakit? Mengapa sakit? Apa sebabnya sakit? Lalu apa obatnya? Jadi membangun ilmu kedokteran berbeda dengan membangun ilmu tafsir. Kalau ilmu tafsir ya tidak dengan cara meneliti seperti ilmu kedokteran atau ilmu fisika, tapi dengan memahami ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci. Sedangkan ilmu kedokteran memahaminya dengan memahami struktur anatomi tubuh manusia, bagaimana struktur anatomi manusia yang sehat, lalu bagaimana jika sakit, mengapa sakit, apa obatnya, bagaimana menyembuhkan supaya manusia itu menjadi sehat. Jadi tujuan ilmu kedokteran adalah supaya manusia bisa hidup sehat. Berbeda dengan ilmu tafsir, tujuannya adalah supaya manusia bisa memahami apa kandungan dari kitab suci. Jadi hanya beda metode dan sumbernya saja. Tapi baik ilmu kedokteran maupun ilmu agama, ilmu tafsir, kalau diruntut sumber utamanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi tidak ada
oh ini ilmu dari Tuhan, ini ilmu murni ciptaan manusia. Tidak begitu ya. Tidak begitu. Semua ilmu memang dipikirkan, diperoleh oleh manusia. Semua ilmu itu memang hasil olah pikir, olah pikir dari manusia, hasil penelitian manusia. Tapi yang diteliti oleh manusia itu adalah yang menjadi objek dari ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh yang maha menguasai, yang maha mengetahui. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sehingga Allah itu memahami, menguasai segala sesuatu. Karena memang Allah yang menciptakan semuanya ini. Dalil seperti ini, prinsip yang seperti ini yang menjadi inti daripada Unity of Science. Berbeda dengan yang berkembang di dunia barat. Di dunia barat itu ilmu pengetahuan itu kan ilmu pengetahuan ya itu murni manusia, tidak ada campur tangan Tuhan, gitu ya. Itu seperti itu. Sehingga terjadi krisis apa yang disebut sebagai krisis epistemologi di dunia barat. Di dunia Islam ingin mengembalikan, ingin menyembuhkan adanya krisis epistemologi itu, gitu. Seperti yang pernah terjadi di dunia Islam pada abad klasik dahulu. Saya kira itu saudara-saudara, terima kasih. Ini ada 17 orang yang masih bertahan. Yang lainnya entah kemana, tidak tahu. Tidak masalah, ya. Hanya 17 orang yang masih berpartisipasi di perkuliahan ini. Yang lainnya mungkin sudah ahli semuanya, tidak butuh apa itu. Maka akan saya absen kembali. Di akhir akan saya absen kembali. Yang tidak hadir akan saya coret. Karena meninggalkan perkuliahan. Oke, baik. Ada pertanyaan? Jadi hari ini adalah kuliah saya yang terakhir. Sengaja saya ingin menjelaskan konsep penting dari filsafat kesatuan ilmu itu ya. Filsafat kesatuan ilmu pengetahuan itu. Saya perlu jelaskan bagaimana yang sebenarnya supaya tidak terjadi misunderstanding, supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Itu. Baik, itu kalau tidak ada pertanyaan ya. Ini yang hadir Ahmad Nurul, akan saya catat lagi siapa yang masih bertahan. Ahmad Nurul. Nggih, Pak. Halo, Ahmad Nurul Ulil. Nggih, Pak. Ya. Ahmad Fawas. Nggih, Pak. Oke, Fawas. Oke. Nunung Purwati. Hadir, Pak. Oke, Nunung Purwati. Ahmad Wahyudi. Halo, Ahmad Wahyudi. Hadir, Pak. Dari Lamongan. Hadir, Pak. Enggak pengajian kamu? Lamongan. Sudah kemarin, Pak, hari Rabu. Oh, sudah kemarin. Nunung Purwati. Ya, Pak. Oh, sudah ya. Hadir. Ahmad Wahyudi Ya. sudah. Ahmad Fawad, Fatkan Izudin. Hadir, Pak. Oke, Fatkan Izudin. Ya, Fatkan Izudin. Fatihah Saman. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, Fatihah Saman. Ya, Pak. Ada. Ya, Hafid Baheng. Hadir, Pak. Oke. Iqmal. Halo, Iqmal. Hadir, Pak. Oke, Hadir, Pak. Iqmal. Ya.
Lulu El Maknun. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Mila Andilia. Halo Mila Andilia. Miss Arina Selong. Halo Miss Arina Selong. Hadir, Oke. Pak. Miss Zainab Lateh. Hadir, Pak. Hadiroh, hadiroh. Oke. Oke. Akan saya absen lagi ini. Nia Riwayati. Halo Nia Riwayati. Nunung Purwati. Hadir, Pak. Oke, Nunung. Nia Riwayati tadi sudah ya. Halo Nia. Nur Wahidatun Nabisa. Hadir, Pak. Nur Wahidatun Nabisa. Rizka Dwi Kurniawati. Halo, Hadir, Rizka. Pak. Hadir, Pak. Oke. Rizka. Rianka. Rianka. Halo Rianka. Salma Dewi Nurrohmah. Salwa. Hadiroh, Oke, Salwa Dwi ya. Dewi. Oh, Salwa Dewi Nurrohmah. Rianka, siapa nih Rianka? Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan enggak yang ingin disampaikan? Ada yang ingin disampaikan kepada saya? Saya sudah mengabsen ulang siapa yang masih bertahan dan siapa yang sudah pergi. Nanti akan saya absen kembali, itu akan yang tadi yang sekarang sudah lari nanti akan saya coret menjadi tidak masuk. Baik, saudara-saudara sekalian, saya akan menjelaskan tentang mid semester ya, mid semester dengan tes akhir semester ya. Untuk mid semester, saudara-saudara sekalian ya, mid semester adalah diambil dari keseluruhan tugas. Keseluruhan tugas yang saya berikan. Mulai dari ya kuliah sejak pertama sampai terakhir hari ini ya. Tugas yang diberikan. Termasuk nanti makalah apa bahan ajar ini nanti akan ada tugas. Biasa membuat kesimpulan dan membuat 10 pertanyaan IC dan jawabannya. Kemudian dikirim ke email saya. Paling akhir besok pagi besok siang jam 12. Untuk bahan paradigma Unity of Science, saudara saya minta untuk tugasnya adalah untuk membuat kesimpulan dan membuat 10 pertanyaan. 10 pertanyaan IC dan jawabannya dikirimkan ke email saya dengan kode masing-masing FPI, kemudian FKI, kemudian nama dan NIM-nya. Itu untuk tugas yang terakhir ini. Semua tugas dikumpulkan menjadi satu, menjadi dalam satu file ya. Semua tugas yang saya berikan dikumpulkan menjadi satu dalam satu file, kemudian dikirimkan ke email saya. Jadi nanti bersama-sama ini ya. Berarti tugas yang terakhir tidak besok jam 12,
Nanti bersama-sama aja dengan tugas yang lainnya. Kalau kita nanti ujian akhir semesternya Senin jam malam saja. Senin jam 19.30. Ya, Senin jam 19.30. Maka sebelum ujian akhir semester, semua tugas yang kemarin diberikan harus sudah di-copy, kemudian dijadikan satu file ya, kemudian dikirim ke email saya. Itu nanti akan menjadi penilaian dari mid semester. Ya. Kemudian untuk tugas tes akhir semester nanti adalah dengan menjawab soal. Ada 5 soal yang harus dijawab ya. Dengan waktu tertentu yang saya batasi nanti ya. Nanti tes akhir semester menjawab soal, ada 5 soal yang harus dijawab ya. Saudara bisa membuka semua catatan untuk menjawab itu tentunya di rumah masing-masing ya. Kemudian nanti dikumpulkan langsung di WA grup itu. Nanti jawaban dari dari ujian akhir semester nanti. Insya Allah akan dilaksanakan hari Senin jam 19.30. Senin besok berarti tanggal berapa? Senin itu tanggal 21 Desember. Senin tanggal 21 Desember jam 19.30 akan melaksanakan ujian akhir semester dengan menjawab soal. Saya tentukan waktunya dan pengirimannya. Di luar waktu yang saya tentukan pengiriman jawaban, maka dianggap gagal, tidak memenuhi kriteria di dalam ujian akhir semester. Untuk itu tolong diperhatikan, semua datang tepat waktu ya, semua mahasiswa. Kita ujiannya melalui platform WA Group ya. Tidak melalui Zoom seperti ini. Tapi melalui platform WA Group yang semuanya insya Allah bisa mengakses dan mudah. Kalau platform Zoom seperti ini banyak yang kabur, banyak yang tidak internetnya tidak nyambung, jaringannya jelek, kasihan. Itu saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya di kuliah terakhir ini ya. Hari ini kuliah terakhir. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara sekalian yang telah menghadiri kuliah secara virtual pada malam hari ini, yang bertahan sampai akhir perkuliahan ini ya. Yang semuanya tercatat di sini, sudah saya absen ulang tadi gitu, itu yang berlaku. Absen pertama tidak berlaku. Yang berlaku adalah absen yang terakhir ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangannya dalam perkuliahan selama 1 semester ini ya. Semoga saudara-saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan, materi bahan ajar yang sudah saya siapkan. Itu semuanya adalah menjadi bahan dari tes akhir semester yang akan kita laksanakan besok Senin itu. Terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan Filsafat Kesatuan Ilmu pada semester ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Terima kasih, Pak. alamin. Terima kasih, Pak. Semoga mata kuliah ini bermanfaat bagi saudara-saudara, bagi masa depan Amin. saudara-saudara. Semoga pandemik ini akan cepat berlalu, cepat berakhir, dan saudara bisa kembali ke kampus lagi dengan keadaan yang lebih baik. Jangan lupa, kondisinya masih pandemik, patuhi protokol kesehatan 3M, yaitu selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir, dan selalu menjaga jarak. Social distancing. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.